Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang yang beranggotakan saya Salma Salsabila dengan NIM 2209718 beserta rekan-rekan saya. Saya Ida Musyarafah dengan NIM 2206321. Saya Celia Fernanda dengan NIM 2201481. Di sini kami akan menjelaskan produk yang telah kami buat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai produk kami. Masalah yang kami ambil yaitu peserta didik kesulitan mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita dongeng. Disebabkan oleh kurangnya kemampuan peserta didik untuk menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita dongeng. Solusi yang kami ambil yaitu membuat media interaktif berbasis Canva yang di dalamnya berisikan materi, cerita dongeng, latihan yang dibuat dengan Genially, dan evaluasi. Selanjutnya cara pembuatan. Yang pertama pastinya kita akan mencari materi seputar cerita dongeng. Yang kita cari di sini pengertian dongeng yang berisikan definisi dan karakteristiknya. Yang kedua unsur cerita dongeng itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang ketiga itu cara menentukan unsur-unsur. Yang lalu selanjutnya setelah mencari materi kita mencari cerita dongeng yang akan dimasukkan ke dalam media interaktif. Cerita yang kita ambil yaitu ada yang pertama ada Joko Kendil, bawang merah dan bawang putih, yang ketiga ada Purbasari. Lalu ringkas cerita sesuai kebutuhan dan tentukan unsur-unsur penting yang untuk dimasukkan ke dalam media interaktif. Selanjutnya cara membuat PPT interaktif. Yang pertama pastinya kita harus membuka Canva di aplikasi yang ada di handphone atau website www.canva.com di laptop. Yang kedua pilih desain sesuai tema yang akan kita buat. Terus selanjutnya membuat halaman pertama sebagai cover. Di sini kita menambahkan judul yang menarik dan tombol play untuk dibuatkan link ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu ada halaman menu. Halaman menu ini berisikan materi, dongeng, latihan, dan evaluasi. Dalam elemen materi, dongeng, latihan, dan evaluasi ini, kita juga membuatkan hyperlink untuk menuju halaman yang isinya terdapat materi, dongeng, latihan, dan evaluasi tersebut. Selanjutnya, halaman materi. Halaman materi ini sesuai dengan yang sudah kita cari, yaitu ada pengertian dongeng, penjelasan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ketiga, itu cara menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, untuk cerita dongengnya sendiri, kita memakai desain visual yang menarik perhatian peserta didik. Itu bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva atau mencari gambar di Google dan sebagainya. Terus kita juga membuat soal esai untuk melihat kemampuan peserta didik sebagai evaluasi. Selanjutnya kita membuat Genially untuk latihan soal. Yang pertama pastinya masuk ke laman Genially di www.genial.ly. Lalu membuat akun jika belum memilikinya. Membuat akun ini bisa menggunakan email dan password atau langsung menggunakan akun Google. Selanjutnya pilih dan cari template drag and drop dari opsi yang tersedia. Lalu masukkan elemen, tokoh, alur, latar, sudut pandang, tema, dan amanat yang sudah diringkas dan ditentukan saat menentukan cerita dongeng. Di sini template-nya itu kita sesuaikan lagi dengan konsep yang kita inginkan. Setelah memasukkan semua elemen itu, kita bisa publish di tanda share di atas. Lalu uji aktivitas tersebut untuk memastikan fungsionalitasnya. Selanjutnya kita akan membuat Wordroll untuk evaluasi. Yang pertama pastinya kita masuk ke akun Wordroll di www.wordroll.net. Selanjutnya kita buat aktivitas baru di tombol create activity di dashboard. Selanjutnya pilih template yang kita mau. Lalu setelah itu masukkan soal dan jawaban. Masukkan soal di kolom pertanyaan dan masukkan jawaban di. Yang terakhir itu bisa memberikan feedback langsung atau nilainya bisa langsung ditampilkan. Setelah memasukkan soal dan mengatur pengaturan, kita bisa klik simpan aktivitas. Ini kita tambahkan judul, deskripsi, dan tag pada evaluasi. Terus pilih untuk mempublikasikan secara publik. Baik, selanjutnya adalah cara penggunaan media pembelajaran berbasis Canva dengan menggunakan hyperlink. Media pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita dongeng melalui aktivitas interaktif yang terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Genially dan Wordwall. Langsung saja, setelah siswa membuka file pada link Canva, siswa akan melihat judul yaitu Menjelajah Dongeng. Bisa diklik tengahnya. Lalu di menu terdapat pilihan materi, dongeng, latihan, dan evaluasi.
Langsung saja bisa diklik untuk ke bagian materi. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu pengertian dongeng, cara menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, lalu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita buka yang pertama, yaitu pengertian dongeng. Nah, di sini ada pengertian dongeng, lalu bisa diklik home untuk kembali pada pilihan menu materi. Yang kedua ada cara menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini untuk unsur intrinsik dan ini untuk unsur ekstrinsik. Lalu menu yang ketiga ada unsur intrinsik, berisi penjelasan mengenai unsur, yaitu tema, alur, latar, bisa di next, sudut pandang, tokoh, penokohan, dan amanat. Lalu klik home untuk kembali pada pilihan menu materi. Yang terakhir ada pilihan unsur ekstrinsik yang berisi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai norma yang berlaku. Oke, karena bagian materi sudah selesai, kita klik home untuk kembali pada menu awal. Kedua ada dongeng, berisi cerita dongeng. Di sini kami menyediakan 3 cerita dongeng yang berjudul Joko Kendil, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Purbasari. Kita buka terlebih dahulu yang Joko Kendil. Di sini terdapat cover, lalu bisa di next. Ini ceritanya, bisa di next. Lalu di sini ada pilihan menu home untuk kembali pada menu cerita dongeng. Sama seperti yang tadi, di sini juga terdapat bawang merah dan bawang putih. Di next. Lalu klik home lagi untuk kembali pada menu cerita dongeng. Terakhir ada cerita Purbasari, Putri Purbasari. Kurang lebih sama konsepnya, hanya isi ceritanya saja yang berbeda. Setelah sudah selesai, boleh diklik home lagi untuk kembali pada bagian menu awal. Di sini terdapat pilihan menu latihan yang akan mengarahkan langsung ke Geniali. Kita buka terlebih dahulu yang Joko Kendil. Pada latihan ini, siswa diminta untuk memindahkan gambar sesuai dengan unsurnya. Di sini siswa dilatih untuk bisa menganalisis unsur dongeng dibantu dengan gambar-gambar yang mendukung unsur tersebut. Di sini contohnya ada tokoh. Di sini siswa bisa memindahkan tokoh ke bagian kolom tokoh. Lalu ada latar yang bisa dipilih, lalu dipindahkan ke kolom latar. Terakhir ada alur. Di alur ini sendiri siswa dilatih untuk bisa mengurutkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam cerita secara berurut. Lalu di halaman selanjutnya itu ada unsur intrinsik yang mencakup tema, sudut pandang, dan amanat. Di sini siswa bisa memilih. Di tema itu hanya ada satu box yang bisa dipilih oleh siswa karena satu box yang lain itu jawaban yang kurang tepat. Boxnya tinggal dipindahkan ke dalam kolom tema. Lalu sudut pandang, di sini ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Siswa akan memilih jawaban yang paling tepat dari sudut pandang cerita dongeng yang telah mereka baca. Untuk amanat, di sini ada 3 pilihan dan jawaban yang benar itu ada 2 kotak. Satu kotaknya lagi itu adalah jawaban yang kurang tepat. Di next, di halaman terakhir itu ada unsur ekstrinsik yang berisi nilai moral dan nilai sosial. Di sini siswa akan memilih satu nilai moral dan satu nilai sosial, dan satu box lagi yang merupakan jawaban kurang tepat. Lalu kembali pada Canva. Di sini sama, Bawang Putih dan Putri Purbasari juga konsepnya seperti itu. Lalu setelah itu siswa bisa memilih pilihan panah selanjutnya untuk mengisi latihan. Karena siswa sudah dibagi menjadi 4 kelompok, siswa akan mengerjakan ini secara berkelompok, dan kelompoknya bisa memilih sesuai dengan nama. Di kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 mengklik kelompok 2, seperti itu. Di sini saya akan mengklik kelompok 1 sebagai contoh. Tinggal di next aja. Di sini siswa bisa mengisi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sudah dipelajari tadi, dibaca dan sudah dicoba di Geniali. Di sini tinggal diklik aja pada kolom jawaban, lalu siswa bisa mengetik jawabannya. Sama seperti unsur yang lain, sudut pandang dan lain-lain, itu sama konsepnya, diketik juga. Setelah selesai, siswa akan klik menu home untuk kembali pada menu utama.
latihan, lalu menu home lagi untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini pilihan menu terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini berisi tentang soal yang mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tinggal diklik aja, nanti akan diarahkan ke word wall. Setelah itu siswa bisa memilih jawaban yang benar. Di sini kami menyediakan 10 soal, lalu di akhir akan terdapat skor dan lama waktu pengerjaannya. Baik, yang selanjutnya ada kekurangan serta kelebihan dari media yang telah kami buat. Kekurangan yang pertama yaitu ketergantungan pada ketersediaan perangkat. Karena media ini digital, sehingga akan membutuhkan perangkat seperti smartphone, laptop, ataupun komputer untuk mengaksesnya yang dimana mungkin tidak semua siswa memilikinya. Yang kedua, memerlukan internet yang stabil karena pada bagian latihan, produk kami menggunakan Genially dan juga WordWall yang dimana saat mengaksesnya memerlukan internet yang stabil, sehingga apabila internet tidak stabil akan memungkinkan peserta didik kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kekurangan yang ketiga yaitu memerlukan pembaruan secara rutin. Konten dalam media ini harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan juga agar tetap menarik bagi peserta didik. Lalu kekurangan yang terakhir yaitu media ini tidak memiliki suara ataupun audio yang mungkin dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Kelebihan yang pertama yaitu interaktif dan menarik. Media ini menggunakan hyperlink yang memungkinkan peserta didik berpindah antar materi, cerita, latihan, dan evaluasi dengan mudah. Selain itu, desain visual yang menarik memungkinkan peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, multimedia yang beragam dengan menggabungkan teks, gambar, dan aktivitas interaktif seperti drag and drop di Genially dan juga mengerjakan soal di WordWall akan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan tidak monoton. Lalu yang ketiga, mudah digunakan karena tampilan navigasi yang sederhana cocok untuk siswa sekolah dasar. Selain itu, tombol-tombol navigasi juga akan mempermudah siswa atau peserta didik untuk berpindah antar halaman atau aktivitas tanpa kebingungan. Yang keempat, pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing, lalu mengerjakan soal atau berlatih kapan saja, dan juga mengeksplorasi materi. Yang terakhir, umpan balik langsung. Latihan dan evaluasi memberikan hasil langsung sehingga peserta didik dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka secara instan. Sekian penjelasan mengenai produk kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.